Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadiki Wux, ngobras, ngopi berdua santai. Bersama kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan salah satu rekan saya. Dia sih pecinta ular. Itu dengan Om Wahyu. Sehat Om Wahyu? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabarnya? Sehat juga. Alhamdulillah ya, kabarnya gitu-gitu aja sih. Iya sih. Nanti ketemu kata-katanya. Udah lama nih kita nggak ketemu ya. Iya benar. Gue pengen tahu nih Om. Ini kan santai-santai aja. Om Wahyu katanya sih seneng hobi melihara ular gitu Om. Gimana? Iya sih. Baru-baru ini aja sih ya pengen mencoba gitu ya. Mencoba melihara reptil gitu kan. Emang lebih dominannya sih pengen meliharanya ular. Ular ya. Bagian ularnya gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau gue lihat sih Om, kalau ular kan orang tuh nggak semuanya suka gitu. Nah, gue mau nanya nih, kok bisa sih Om Wahyu pengen kayak melihara ular gitu tuh? Iya. Soalnya kan kadang-kadang orang nggak semua suka tuh masalah dengan ular. Iya karena apa ya jatuhnya ya. Pemikiran orang itu sekarang kan lebih ke ular itu kan gigit ya. Terus berbisa, mematikan gitu kan. Kan nggak semua jenis ular itu berbisa. Ya kan ada jenis ular yang cuma apa namanya? Dia cuma tidak berbisa lah ibaratnya ya. Terus kalau ada manusia juga malah kabur kan, tidak bisa, tidak mau menyerang gitu ibaratnya kan. Nah, paradigma itu tuh yang sebenarnya tuh banyak orang tuh berspekulasinya, oh kalau ada ular tuh pasti berbisa ini kan itu gitu. Kan itu yang bikin kalau gue bilang sih ular tuh kan kadang-kadang mau sejenis apa-apa tetap namanya ular pasti berbisa Om. Iya. Nah, sebelum ke situ Om udah berkeluarga nih ceritanya. Udah. Berarti kan ada anak istri. Setuju nih Om Wahyu kayak justru saya sebenarnya saya kan pengen melihara ular itu waktu sebelum nikah ya sebenarnya ya. Cuma belum ada sempat waktu aja. Nah, begitu berkeluarga pengen melihara cuma masih mikir bahaya atau enggak gitu masih mikir waktu kan. Nah, tiba-tiba pas saya ke kebun binatang gitu kan anak malah sama kayak saya suka reptil juga suka ular gitu kan. Dan anak tuh sama Om Wahyu tuh pemberani. Iya, jadi saya itu melihara ular itu karena anak sebenarnya. Jadi kan istri sebenarnya nggak mau, cuma karena anak bilang anak yang ngepus jatuhnya kan. Iya. Gitu kan. Makanya pelihara lah ular. Itu juga saya pertama sih saya juga melihara sih. Itu tadi kan ular itu ada yang berbisa, ada yang temperamen. Nah, Om Wahyu sendiri tahu nggak sih Om, kalau namanya ular kan ada jenis ular yang sangat berbisa tuh. Misalkan apa tuh ular yang paling ya menurut Om Wahyu yang tahu gitu kan yang paling berbahaya itu kayak di Indonesia nih apa sih ular yang paling sangat Kalau ular paling berbahaya sebenarnya berbahaya itu beda sangat beracun ya. Jadi ada dua kategori sebenarnya. Ada yang kalau orang itu bilang mematikan. Berarti kan mematikan itu tingkat kematian karena ular tersebut beda sama sangat beracun. Sangat beracun belum tentu dia sering nyerang manusia dan belum tentu dia sangat mematikan. Mematikan itu berarti kan sudah ada korbannya tuh. Makanya kan perhitungannya berdasarkan korban jiwanya. Iya. Nah, kalau sangat yang mematikan di Indonesia aja tuh. Di Indonesia apa tuh biasanya? Di Indonesia mah vipers ya. Viper ya? Iya. Oh dia berkembang juga ada di Indonesia tuh? Iya, berkembang ya. Itu kan ular tanah ya kalau kata orang ya. Itu maksudnya rata-rata orang kita bilangnya ular tanah. Ya, kalau viper itu bisa kita lihat itu dari kepalanya, segitiga dia biasanya. Nah, itu udah termasuk golongan viper tuh, segitiga. Tapi banyak segitiga orang sama kaki, segitiga apa tuh? Enggak, ini jajang-jajang gitu. Jajang-jajang ya. Jadi enggak beratnya gitu mukanya ya. Kelihatannya bentuknya seperti segitiga gitu ya. Nah, cuma ini juga yang mau diluruskan nih. Kadang kan orang bilang kalau ular beracun itu pasti kepalanya segitiga. Kalau yang nggak segitiga pasti nggak beracun. Nggak semua. Jadi kita itu nggak bisa kita itu tidak bisa pemikiran kita itu nggak segitiga nggak beracun. Nah, kalau saya sih emang kalau semua ular di luar, kalau kita mau nangkep ya, semua ular bukan ular pelihara ya. Kalau semua ular yang bukan di breeding ya, yang bukan di ternakan, kita anggap aja kalau ketemu di liar itu anggap aja semua ular itu beracun. Buat mengantisipasi. Iya. Jadi kita tuh jangan anggap ini enggak segitiga. Saat menang Wahyu katanya yang bersegitiga apa yang mirip segitiga gitu itu beracun. Kalau itu enggak, tapi jangan sampai kayak gitu. Udah semua itu tetap di namanya ular itu buat safety kita sendiri. Berbahaya. Iya, benar. Karena kan namanya mungkin ada yang mengeluarkan racun, ada juga dia yang melilit gitu kan Om.
sama-sama bahaya juga Sama-sama bahaya sebenarnya. Kan sama-sama gigit sebenarnya kan. sama-sama gigit. Iya, walaupun itu kan tetap aja sakit ibaratnya. Ya, sekarang gua pengen tahu nih Om, yang Om miliki nih. Ular ini berbisa atau enggak sih? Nah, kalau saya ini masuknya family-nya colubrid. Colubrid. Iya, colubrid itu kalau kayak ular telepicis, hognose gitu kan. Nah, colubrid ini ada juga yang low venom. Nah, ada juga yang nggak berbisa. Nah, ini saya ini yang tipikalnya karena saya anak yang kepengen ya. Jadi nyarinya ular yang buat pemula. Oh, nah, buat pemula ya. Buat pemula berarti ular ini itu temperamennya hampir 90%, hampir 100% lah, 99%. Jarang kejadian nge-strike ya kan, ngegigit ya. Mengeluarkan racun seperti itu ya. Emang nggak ada beracun sih enggak ya? Oh, beracun nggak ada jenis. Apa tadi Om? Jenisnya? Apanya? Ini Nama ularnya sih corn snake, cuma family-nya family colubrid. Nah, colubrid itu ada corn snake, ada mixed snake, ada king snake. Nah, biar nggak penasaran nih. Boleh. Keluarin Om. Boleh. Kan orang juga pengen tahu nih, kan ada juga pencinta rem. Kan orang juga pengen tahu nih, kan ada juga pencinta rem. Ketemu kata-katanya. Kadang-kadang dia pengen, gue pengen nyoba nih pemula nih yang lebih, gue seneng tapi kadang-kadang bingung nih jenis apa. Nah, ini termasuk salah satu ular yang buat pemula. Buat pemula. Ibaratnya baru pertama kali, suka ular nih. Pelihara. Oh iya gitu. Pengen ular apa ya? Bisa ini, ada dua pilihan sebenarnya Om. Ini colubrid yang corn snake, satu lagi ball python. Nah, kalau ball python itu emang keluarga piton kan. Kan piton itu ada banyak ya, ada yang besar banget panjang kalau kita lihat itu kan, yang kalau orang sini bilang sanca batik. Nah, kalau ball python itu dia bukan ular lokal emang sebetulnya, ular impor juga. Tapi setahu saya sih. Nah, itu kalau itu dia kalau ketakutan dia jadi bola. Kalau ular piton biasa kan kalau ketakutan gigit. Iya. Kalau dia ketakutan jadi bola. Nah, makanya dibilang orang sih buat pemula, jarang strike. Tapi setahu saya ya, ini masih setahu saya, konsek sama ball python masih lebih kadang-kadang nge-strike-nya lebih banyak ball python sedikit lah gitu. Kadang-kadang temperamennya beda. Tadi nge-strike itu apa sih maksudnya? Nge-strike itu ibaratnya dia menggigit, mempertahankan defense. Iya. Nah, iya. Defense. Oke. Boleh dilihat Om? Boleh kita lihat ya. Nah, ini teman-teman yang bagi pemula kata Om Wahyu sih ini aman. Jadi lebih kita lihat sih gimana jenisnya yang tadi udah dibilang. Terus mungkin nanti kita sedikit nanyain gimana sih cara meliharanya. Terus jenis ular yang dimiliki sama Om Wahyu ini kira-kira apa yang cocok atau makannya itu apa aja dan berapa kali biasanya dia untuk ngasih makan. Ini kebetulan masih baby. Mantap. Saya kebetulan bukan pecinta ular juga tapi berusaha ini teman-teman sampai ya oke. Ini disebutnya Ini corn snake. Nah, ular corn snake itu kan ada mop-mopnya juga Om. Nah, ini termasuk mopnya Amel. Nah, ibaratnya ini namanya siapa? Amel juga saya kasih nama. Namanya Amel. Karena perempuan, kebetulan betina. Bagusnya Akeo kali namanya ini. Karena kalau Akeo itu dia betulannya bagus kan. Sebenarnya begitu ya. Nah, coba boleh lihat Om kesiniin. Coba sini. Menggigit ini. Nah, ini nggak bakalan, walaupun dia ketakutan, dia nggak bakal nge-strike, lebih ke kabur dia biasanya. Oh, dia kabur. Kabur aja, kabur. Aduh, geli juga nih Om. Geli juga ya. Oke. Mantap. Nah, terus nggak apa-apa Om, di sini aja kita coba main. Ini apa Om jenisnya? Ularnya? Ini jenisnya corn snake. Corn snake. Nah, ini teman-teman yang dibilang kata Om Wahyu ya mungkin 90% dia nggak berbisa ya? Nggak berbisa. Karena memang dia udah tadinya di apa? Udah breeding. Breeding. Udah diternakin lah. Teman-teman. Jadi bukan tangkapan liar ibaratnya. Bukan tangkapan liar ya. Jadi memang dia sengaja untuk untuk dipelihara lah. Iya benar sekali. Pemula bisa awal nih untuk
melihara ular jenis ini. Benar. Nah, ini cara makannya gimana nih Om? Dia makan apa sih Om? Kalau ini, kalau tipe konsek ini dia Boleh makannya Huhui, alhamdulillah teman-teman. dia Sekali. makannya sih tikus putih. Tikus putih. Iya, gitu kalau orang sini bilang mencit lah, Uhuy. mencit gitu. Tuh, pemirsa, emang iya nggak gigit dia. Dia nggak bakal gigit, cuma geli-geli sedap. geli-geli sedikit. Nah, dia makannya tikus putih, mencit. Tapi kalau sekarang ini ukuran segini nih biasa makan pink bull. Tikus anakan tikus mencit itu yang masih pink, ya? tapi udah ada bulu-bulunya. Nah, dia makannya seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Dan termasuk kalau kata saya, melihara ular itu termasuk gampang sih Om. Oh, nggak sulit nih. Iya, karena satu tempatnya ini kan sebenarnya kalau saya kan tempat kayak begini kan biar bikin di display ya. Kalau aslinya kan tempat minum aja, kasih tempat penutup gini, ya kan? Sama bawahnya nggak usah pakai gini, sebenarnya bisa pakai alas. Oh, dia nggak ada masalah. Iya, pakai alas tisu gitu kan biar kotorannya itu sebenarnya kan. Pakai tisu atau kayak pakai kertas. Nah, itu masih bisa hidup dia. Ya. Nah, makannya pun sebenarnya simpel. Jadi seminggu sekali itu kan emang biasa gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa ya. Misalnya kita lagi sibuk nih, lupa ngasih makan. Setahu saya ular ini tuh bisa sampai 2 bulan deh Om. Oh, 2 bulan Nggak makan. nggak makan. Tapi aman, dia nggak akan mati. Nggak bakal mati. Cuma ibadahnya jadi kurus banget gitu tuh. Nah, gitu sih. Dan kenapa saya bilang konsek atau bell python buat pemula? Ya. Karena itu meliharanya itu gampang. Meliharanya gampang. Suhunya masuk suhu lokal juga, suhu Indonesia bisa. Oh, jadi nggak harus yang gimana? Iya, nggak harus yang suhunya dingin. Karena beberapa ular kan harus ada yang harus di daerah dingin, karena langsung mati mendadak gitu kan. Kalau ini kan walaupun ularnya ular impor dari Amerika Tengah. Nah, kalau jenis ular ini dia warna dari segi warna kan apa dari dasarnya awalnya warnanya seperti ini? Oh enggak. Ini sebenarnya udah kelainan genetik. Ini udah masuknya melanistik, kekurangan warna hitam. Nah, kalau aslinya normalnya dia warnanya ada hitam-hitamnya, Om. Oh. Gitu. Tapi kalau dibilang mobnya si konsek ini ada banyak. Ada dia kekurangan warna, ada dia namanya snow, itu benar-benar warnanya jadi putih Om, putih banget. Dia bisa Nah, juga ya? iya. Ada juga di yang paling rare itu scales. Scales itu, ini kalau Om pegang kerasa kan Om ada sisiknya ya. Sisiknya. Nah, tapi kalau yang scales itu ularnya nggak bersisik Om. Oh, dia lembut. Iya, jadi kayak kita kulit manusia. Oh. Jadi nggak ada sisiknya. Iya. Nah, itu scales. Itu termasuk Berarti ular. warna kuning, biru dan lainnya ada nih. Oh, jenis kalau seperti kuning ini? nggak Oh, ada. nggak Ada kuning, ada kuning. Kuning ada, lavender ada, warna lavender ungu warnanya ada. Warna abu-abu ada kayak Teman gitu. bisa nih yang terutama pengen melihara ular, Ya. terus pengen jenis warna, Iya. itu ada juga. Iya. Jadi nggak semuanya seperti warna pink seperti ini ya. Iya, tapi ya itu kembali lagi ke Kembali lagi, budget. budget. Karena biasanya makin rare. Kalau untuk peliharaan, kalau udah breeding biasanya ada budget yang keluar. Iya, benar sekali. Ini Om bagi pemula, berapa sih biasanya kisaran biaya yang dipersiapkan nih untuk seperti melihara ular seperti ini Om? Kalau normal itu kisaran 500 sampai 700 ribu. Yang tipe konsnek ya. Konsnek ini. Tapi kalau udah tipe yang amel gini kisaran 700 sampai 1 jutaan. Nah, begitu seterusnya tuh. Kalau dia makin rare kadang-kadang kita nggak bisa nentuin harga Om. Nentuin harga. Tergantung orangnya aja, misalnya Kalau udah suka, iya. udah Ya udah saya berapapun kasih gini harga, aja. Biasa kayak gitu. aja, Apalagi gitu kan. nggak ada di Indonesia gitu kan, jarang masuknya harus dari impor dari Amerika langsung. Wah, itu harganya lebih ngeri lagi Om. Ngeri lagi ya. Saya pernah lihat kemarin itu ada harganya sampai 32 juta Om satu. Jenis konsnek. konsnek ini. Iya. Tapi mungkin dia diameter volumenya udah besar kali ya. Enggak juga. Enggak juga sih. Masih remaja lah jatuhnya, masih remaja. Masih ABG. Masih ABG. Jenis ular kayak gini. Iya. Jadi bagi pemula sangat-sangat aman mungkin ya. Iya, kenapa saya ngambil ini Om? Sebenarnya itu tadi, biar anak-anak, kan saya sebenarnya anak yang kepengen. Terus anak juga megang itu nggak bakal gigit. Oh, jadi anak juga bisa menikmati. Bisa menikmati, dari iya. ular jenis ini ya. Iya benar, itu dia. Terus kita juga nggak ada kekhawatiran, takut ngegigit, nge-strike, karena kalau kayak sebenarnya ular-ular peliharaan kan bukan cuma ini, ada banyak ya Iya. pilihan-pilihannya. Cuma beberapa ular yang lainnya itu kadang-kadang masih suka gigit. Gigit ya. Gitu sih. Iya. Berarti kalau jenis tikus itu berarti apa? Pencit ya namanya apa? Mencit, Mencit. tikus putih yang buat putih. lab gitu Om. Oh, dia buat biasa orang kayak Iya. John gitu ya. Mencit itu. Tapi itu
Gampang nggak sih nyari untuk ininya? Nah kebetulan di Serang ini susah sih Om. Oh, ditutup aja Om. Kita tutup aja ya, takut keluar juga ya. Takut keluar juga. Jadi emang dia agak susah nih nyari untuk pakannya. Iya, makanya untungnya ular yang apa namanya yang saya pelihara ini Om mau makan tikus yang udah di frozen, yang udah beku. Oh, udah beku dia makan. Tapi kita Dia harus hidup ya? nggak harus hidup. Sebenarnya ada plus minusnya juga sih Om yang hidup. Kalau plusnya kan kadang-kadang kalau masih ukuran tikus-tikus kecil sih kita kasih makan nggak jadi masalah ya, yang hidup mah ya. Tapi kalau udah gedean dikit, itu kalau kita kasih yang hidup, kasihan ularnya kadang-kadang. Oh gitu. Plusnya kan ularnya pasti tahu nih, oh ini tikus karena dia masih hangat kan, masih hidup kan, langsung nyambarnya gampang. Cuma minusnya itu kadang-kadang tikusnya suka gigit. Oh, suka gigit juga. Iya, yang jadi kasihannya ular peliharaan kitanya. Oh. Kan sayang ular beli mahal-mahal, digigit tikus gitu kan. Jadi memang kalau bisa dibilang sih ular seperti ini sih mudah ya. Mudah Ya, perawatannya. dipelihara. Terus makannya juga nggak susah. Nggak gitu susah. kan. Pasti. Nah, ada nggak sih kayak misalkan virus atau misalkan orang yang pada saat ngerawat itu kadang-kadang dia iya, karena itu. tadi mungkin mudah tapi penyakit ularnya itu dia Iya. nah biasanya nyerang ke ular Iya, sendiri iya. sini apa sih? Kalau ular itu biasanya rata-rata kutu Om. Kutu di apa namanya di kulitnya ya. Nah itu cara mengatasinya mencegahnya ya. Kalau saya sih ya sebulan sekali. Nah, yang biasa kerjain tuh sebulan gimana? sekali ininya saya ganti Om substratnya. Oh, medianya. Media substratnya itu saya ganti sama yang baru, ya kan. Terus ularnya harus dimandiin juga. Jadi Mandi juga? Iya reptil itu. Gosok gigi juga paling ya? Oh enggak. ya. Kalau gosok gigi kecil apa gitu sikatnya. Apa sikat giginya ya? Oke. Paling kita mandiin. Jadi temen dimandiin juga dia. Iya, dimandiin tapi saya pakai sabun. Sabun? Ada sabun khusus reptil. Ada juga? Ada juga sabun khusus reptil. Luar biasa. Untuk reptil pun sabunnya Ada. ada teman-teman. Tapi kalau kita nggak punya iya. sabunnya itu bisa pakai betadine kumur. badan kumur bisa? Iya, buat ngebersihin si ininya. Pakai tisu basah? Enggak. Oh, enggak. Betadine kumur dimasukin ke kumur, baknya, kita gini-gini kan abis itu masukkan lagi aja ke kandangnya gitu sih. Oh, tetap Biar jadi- terawat lah ininya. Terus sama biar nggak bau sih Om. Oh, biar nggak bau juga. Iya, karena kan bedanya ular peliharaan sama ular liar kan baunya itu sebenarnya. Heeh. Berarti jadi untuk menghindari itu yang pertama teman-teman ini kan ada media apa untuk dia Iya, substratnya ini. substratnya. Jadi ini bisa diganti janjorok. Jadi sebulan lah minimal. Iya, ya. sebulan sekali lah kita bersihkan. Minggu sekali juga boleh kali Boleh. ya. Kalau dimandiin, makin setiap sering. hari? Kalau dimandiin, kalau kata saya sih nggak usah sering-sering tiap nggak hari. tiap hari ya. Ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah. iya. Nggak usah terlalu sering juga nggak apa-apa. Karena emang dia tipikalnya emang apa sih ular ini emang masih sangat kecil, takutnya rentan atau dengan apa ya. Iya, benar. Kelembabannya mungkin perlu dijaga juga ya. Iya. Ya ular itu sebenarnya Om, kalau dia makan itu kata saya tadi kan bisa berbulan-bulan dia nggak apa-apa nggak makan. Tapi air harus ada. Tetap Air harus ada. Di sini juga ada nih ini teman Iya. media untuk airnya nih. Ya, ada air nih. harus ada. Karena dia kan ada berganti kulit. Oh, nah, berganti kulit itu kan butuh tingkat kelembapan tertentu. Kelembapan itu dalam artinya dari air ini. Oke. Kadang-kadang nanti dia berendam tuh, biar mempermudah dia ganti kulitnya sebenarnya. Gitu. Kalau buat makan sih nggak jadi masalah. Buat makannya jadi masalah ya. Iya. Nah kadang-kadang setelah mulai dengan untuk bagi pemula nih kan ini kan cocok nih Om. Iya. Setelah ini ada nggak sih tingkatan-tingkatan orang tuh pengen ularnya ini nggak lumayan tapi gua agak sedikit yang agak agresif. Oh, ada. Nah ada peliharaan kan nih yang Ada. lebih agresif dari Ada. dibandingkan dengan jenis tipe ini. Iya, kalau tergantung tipe orangnya ya. Kalau orangnya, oh saya sukanya ular besar katanya. Kalau ular besar sukanya pelihara retik. Reticulatus python. Iya. Yang kalau kita sebut tuh sanca batik. Nah, sanca batik kan kalau orang biasa kan normal warnanya kan warna batik gitu ya. Tapi kalau udah di-breedingin, udah diternakin biasanya warnanya Warna banyak. putih ya? Warna ada yang warna putih, Kuning. warna kuning gitu kan. Putih gitu nah, kan. nah, tapi kalau warna putih itu yang leukistik itu Om, Tapi menurut saya itu apa lebih agresif itu? itu lebih agresif, Lebih agresif. lebih temperamen dia. Oh lebih temperamen. Iya, lebih temperamen. Walaupun katanya udah jinak, namanya sanca itu ya. Kalau dibilang udah jinak, kadang-kadang dia kemudian
Apa tuh? Kemudian itu ya kadang-kadang pengen gigit aja gitu. Gigit, pengen ngelilit gitu kan. Tapi kalau jenis Colubrid ini yang di atasnya dia, lagi. dia paling besar bisa sampai berapa sih? Kalau kan ini medium baru berapa paling kan? saya pernah cek sekitar 1,8 meter sih, Om. 1,8 meter dia bisa berkembang sampai sebesar itu. Sebesar itu 1,8 meter. Dan, tapi dia jenisnya sama seperti saca. Kalau ini ya ngelilit doang. Tetap kandungan bisa ataupun apapun nggak akan ada. Nggak ada. Karena memang awalnya kalau dari breeding biasanya lebih safety. Cuma kalau dari konsnek rata-rata orang kalau dari konsnek dari pemulanya konsnek nih pengen naik tingkat gitu, pengen melihara yang lebih dikit, melihara king snake. King snake. Ya warnanya lebih mantap, harganya lebih mantap juga. King snake itu apa? Ular kobra? Ular raja. Ular raja. Beda dengan ular kobra itu. Enggak, justru ular raja ini sering makan ular berbisa. Dia itu kanibal sebenarnya ular raja ini. Makanya dibilang king snake karena dia makan ular. Nah setelah kedepannya berarti Om Wahyu juga mungkin keinginan juga dong melihara king snake itu. Belum tahu sih Om kalau itu. Belum tahu ya. Karena saya mikirnya sekarang kan Buat teman-teman juga harus tahu nih. Kita cari tahu yuk namanya king snake seperti apa, jenisnya kayak gimana. Mungkin sementara Om Wahyu ini masih untuk belajar ya sebagai pemula ini dari jenis seperti ini. Jenis konsnek gitu. Kalau misalnya teman-teman maunya yang jenis piton, pertama mungkin pelihara ball python itu kata saya tadi. Yang jadi bola. Nanti kalau udah naik tahap pelihara retik. Ya, tapi kalau retik itu siap-siap ya tempatnya karena dia kan besarnya bisa sampai 5 meter. Jadi memang dia selain untuk melihara itu lebih baik kita harus memiliki tempat. Iya, benar. Yang lebih agak luas. Harus siap lah ibaratnya. Nah, ini pertumbuhan nih si ular ini, konsnek ini dia cepat nggak sih Om untuk menjadi besarnya itu? Kalau pertumbuhan ular itu sebenarnya tergantung kita kasih makan. Tapi ada plus minusnya juga kata saya tadi lagi. Kalau saya pengen cepat besar nih. Kita kasih makan lah katakan seminggu 2 kali tikusnya. Nggak apa-apa, ular pasti mau makan aja. Cuma nanti kayak manusia ada obesitas. Nah kalau udah obesitas ya? Mati mendadak nantinya. Jadi dia cepat besar tapi gampang mati. Untuk perkembangan ular ini menjadi perkembangan lebih baik kita melakukan seperti apa yang dia biasa lakukan. Makanya kalau saya bilang kalau teman-teman yang mau melihara ular lebih baik riset dulu di internet kan udah banyak tuh ya. Ini kayak gimana sih adaptasi ular ini, gimana sih dia pola ininya. Nah, udah kita pastikan, kita bisa nih seperti ini. Baru kita pelihara ularnya. Jangan kita pelihara dulu baru kita research. Ada ular pas kita pelihara, belum kita research, dia langsung cepat mati. Adaptasinya lama. Nggak bisa langsung adaptasi gitu. Nah, kalau ular yang ini emang pemula ini, dia agak bisa lama lah. Jatuhnya kayak kalau kata kita itu kuat, bertahan hidupnya kuat lah ini ular pemula ini gitu. Jadi sedikit ilmu yang diberikan sama Om Wahyu bagi teman-teman pecinta reptil itu adalah hal yang mungkin sedikit yang bisa sebelum memiliki riset dulu ya. Riset dulu. Itu yang penting mah riset dulu. Misalkan jenis apa yang akan dimiliki baru nanti baru dipelihara. Iya, jangan langsung pelihara. Belum di research dulu, nanti yang ada kasihan hewan yang kita beli. Benar Om. Jadi kan ciptaan Tuhan juga gitu. Tuhan. Iya benar. Harus dipelihara, harus dijaga dengan baik. Benar sekali. Lalu jangan semena-mena kita hobi tapi kita nggak tahu nih cara melihara, kasihan juga. Lebih baik jangan melihara. Lebih baik jangan melihara, benar. Jangan setengah-setengah ibaratnya. Terima kasih Om Wahyu. Sama-sama. Dengan kita ngobras-ngobras ngopi berdua santai ini, kita sedikit tahu ilmu cara memelihara ular apa yang sesuai dengan keinginan kita. Iya benar. Tapi tetap tadi kata Om Wahyu, apapun jenis ularnya kita tetap waspada. Benar nggak? Iya benar. Kalau ketemu di liar, walaupun kepalanya segitiga, walaupun nggak segitiga, anggap aja itu berbisa. Terima kasih. Sekian dari saya Hadi Kiwuk bersama saya ngobras ngopi berdua santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.